Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, para sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah sebuah dalil, bukan hanya berdalih. Dan yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang alam jin dan seluk-beluknya. Dan di hari ini kami akan coba membahas tentang tema bangsa jin, bisakah mereka menikah sesama bangsanya sendiri dan mereka mempunyai garis keturunan. Kemudian yang kedua, mungkinkah bahwa bangsa jin ini bisa menikah dengan bangsa manusia? Menurut dan berdasarkan keterangan para ulama, yang pertama adalah bahwa bangsa jin ini sama seperti juga bangsa manusia. Mereka menikah, mereka mempunyai keturunan. Jadi sesama bangsa jin mereka bisa menikah dan mereka mempunyai anak-anak, mempunyai garis keturunan. Hal ini didasari oleh sebuah firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Para sobat dan para pemirsa bisa melihat dalam Al-Quran di surat Kahfi ayat ke-50. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Yang artinya pada saat ketika Allah berfirman memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah bukan sujud untuk atau dalam rangka penyembahan, tetapi adalah sujud sebagai tahiyah, penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan pada saat itu semua malaikat fasajadu illa iblis. Para malaikat bersujud kepada Nabi Adam atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni, dan mereka, dia adalah golongan dari bangsa jin, fafasaqa an amri rabbih. Maka iblis yang tidak mau sujud dari kalangan bangsa jin ini, dia mengingkari perintah dari Tuhannya. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Dan pantaskah bagi kalian dan pantaskah bagi kita untuk menjadikan bangsa jin dan seluruh keturunannya itu menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi teman, menjadi kawan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ini ayat 50, ini menjadi satu bukti, menjadi satu tanda bahwasanya bangsa jin ini mereka menikah sesama bangsa jin juga, yang mereka akan melahirkan dan mempunyai garis keturunan. Bahkan Imam Ash-Shibli ini menyebutkan di dalam keterangannya, ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas. Ayat ini menjadi sebuah keterangan yang sangat nyata bahwasanya bangsa jin ini sama dengan bangsa manusia. Mereka menikah, kemudian mereka jin-jin wanitanya ini melahirkan dan mempunyai keturunan. Nah, yang kedua adalah dalil atau keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, riwayat dari Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna nafara minal jinni 15 bani ikhwatin wa bani ammin. Sesungguhnya ada sebagian dari bangsa jin
yang mendatangi Rasulullah itu jumlahnya ada sekitar 15 dari bangsa jin, terdiri dari laki-laki dan anak paman-paman mereka. Ya'tunani al-lailata thumma aqra'u qur'ana alaihim. Yang mereka pada suatu malam mendatangi baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka dari bangsa jin yang mendatangi Rasulullah. Nah, hadis ini menjadi bukti juga, menjadi dalil bahwasannya bangsa jin mempunyai keturunan dikarenakan mereka menikah dengan sesama bangsa jin. Nah, kemudian yang kedua, apakah mungkin bangsa jin ini bisa menikah dengan bangsa manusia? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan coba ketengahkan dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya bangsa jin tidak bisa menikah dengan bangsa manusia, karena manusia adalah terdiri dari rohani dan jasmani, sedangkan bangsa jin adalah sesuatu atau makhluk yang bersifat imateri. Bagaimana mungkin bahwa manusia yang bersifat materi dan bangsa jin yang bersifat imateri ini bisa terjadi sebuah pernikahan? Yang kedua adalah sebagian ulama ini mengatakan bahwasannya bangsa jin bisa menikah dengan manusia. Mereka coba mengutip sebuah keterangan dari Al-Quran yang menjadi dasar bagi pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa bangsa jin ini bisa menikah dengan bangsa manusia adalah surat Ar-Rahman ayat yang ke-56. Ya, nanti para sobat SR, para pemirsa bisa melihat dalam Al-Quran, lihat surat Ar-Rahman ayat 56. Nah, ayat ini dijadikan sebagai dalil, sebagai keterangan bahwa bangsa jin itu bisa menikah dengan bangsa manusia. Dan berdasarkan juga beberapa pengalaman yang pernah kami rasakan, terutama bagi teman-teman lah, mungkin yang memiliki pengetahuan intuisi, pengetahuan mata batin, ini bahwasanya bangsa jin benar nyata mereka bisa menikah dengan bangsa manusia. Jadi bagaimana cara menikahnya? Nah, ini bangsa jin nanti ada yang bisa merubah, kan memang bahwa bangsa jin ini memiliki kemampuan yang Allah berikan bisa merubah atau bisa berubah kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, terkadang kalau sosok manusianya adalah laki-laki, maka bangsa jin ini dia akan merubah dirinya menjadi sosok wanita yang cantik di pandangan bangsa manusia dari laki-laki tersebut. Nanti mereka bisa melakukan hubungan seks, hubungan suami istri, yang terkadang pada saat mereka melakukan hubungan seks, maka bangsa jin ini terkadang ada yang merubah wujudnya kepada wujud yang lainnya kembali. Ada seperti wujud ular, ada seperti wujud buaya. Jadi bangsa manusia dari kalangan laki-laki melihat bahwa itu adalah wanita cantik, padahal wujudnya berubah menjadi ular atau menjadi buaya. Atau bisa jadi yang kedua, bahwa realita pernikahan bangsa jin dengan bangsa manusia ini karena melalui sebuah cara dengan meraga sukma atau sukmanya yang menikah dengan bangsa jin tersebut. Dan ini sering terjadi di kalangan dunia perdukunan. Kami sering sekali mendapati kenyataan bahwa bangsa dukun, kalau saya bilang, ini sering mereka dalam melakukan aksi-aksi sihirnya, yang dimana mereka meminta kekuatan kepada bangsa jin, mereka melakukan hubungan seks suami istri dengan bangsa jin. Jadi dalam dunia metafisika, di dalam dunia perdukunan, ini bukan sesuatu yang bersifat rahasia lagi, yang menjadi rahasia pribadi, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa bangsa jin mereka sering menikah dengan manusia dari kalangan dukun dalam rangka
mempererat hubungan mereka dalam rangka meminta kekuatan kepada bangsa jin. Nah, bagaimana cara mereka menikah? Para sobat SR dan para pemirsa, jangan menggunakan logika, jangan menggunakan akal sehat kita. Ini tidak akan pernah nyambung dan tidak akan pernah bisa, karena akan mentok, karena akan menjumpai jalan buntu ketika kita melangkah kepada ranah dunia metafisika. Dengan pengetahuan intuisilah kemungkinan besar kita dapat dan mampu untuk melacak kebenaran tentang bangsa jin bisa menikah dengan bangsa manusia, apalagi yang namanya dukun. Para sobat SR dan para pemirsa, saksikan terus video-video yang kami tayangkan di channel ini yang akan membahas persoalan dunia metafisika, dan kami akan lanjutkan nanti pembahasan tentang alam jin beserta seluk-beluknya pada video-video yang akan datang. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk sobat SR dan para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.